Gen tadi main apa? Main apa sama teman-teman? Jembatan. Terus tadi bisa nggak jembatannya dilewatin? Bisa. 1, 2, 3. Rasanya apa? Rasanya apa sih ini? Asem gitu ya? Ini di dalam Marjota tuh ada vitamin apanya sih? Vitamin C. Tadi gimana? Masakannya enak nggak? Enak. Enak. Kalau di rumah sering nggak bantuin ibu cuci piring? Sering. Halo sahabat Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Beta News saat ini tengah intens mengikuti perkembangan penerapan pembelajaran berbasis inquiry di sejumlah sekolah PAUD di Kudus. Alasan kami sederhana, ingin melihat secara langsung bagaimana metode pembelajaran yang relatif masih baru ini diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik anak usia dini. Bagaimanapun, pendidikan di tingkat PAUD ini memang sangat penting, karena para siswanya masih dalam masa golden age. Pendidikan di usia mereka akan menentukan karakternya di masa depan. Pembelajaran berbasis inquiry dalam pengertian sederhana bisa diartikan bermain sambil belajar. Metode ini dinilai sangat tepat untuk anak-anak usia dini, karena pembelajarannya diterapkan melalui bermain yang cocok untuk usia mereka. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, peserta didik tidak ditekan untuk mempelajari calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Namun, mereka didorong untuk berpikir kritis, bisa memahami konsep, percaya diri, dan bertanggung jawab. Satu di antara sekolah yang telah menerapkan metode pembelajaran berbasis inquiry ini adalah PAUD Masehi yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Saya mendapat informasi bahwa adik-adik di PAUD Masehi akan melakukan eksperimen membuat jembatan dari kertas. Melalui pembelajaran berbasis inquiry ini, para siswa tidak hanya bisa membayangkan materi pelajaran yang disampaikan, tapi bisa praktik dan bereksperimen langsung melalui bermain sambil belajar. Penasaran dengan eksperimen yang akan dilakukan adik-adik PAUD Masehi? Yuk langsung cus ke sana! Tapi sebelum itu, kasih jempol ke atasnya dulu ya, agar kami tambah semangat membuat konten-konten edukatif seperti ini. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Sahabat Beta, kembali lagi bersama kami di Special Report Pembelajaran Berbasis Inquiry. Nah, saat ini kami sudah berada di PAUD Masehi Kudus. Kalau kemarin kami sudah melihat program outing class di PAUD Masehi dengan berkeliling kota menggunakan bis, kali ini kami akan belajar pembelajaran di dalam kelas. Nah, apa saja yang diajarkan oleh sekolah ini kepada siswa-siswinya? Dan nilai apa saja yang mereka tanamkan kepada peserta didik? Apakah akan berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis inquiry? Tidak usah berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke dalam. Sebelum memulai pelajaran, adik-adik diajak berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Suara lantang dan penuh semangat adik-adik ini menggambarkan betapa menyenangkannya suasana kelas mereka. Memasuki pembelajaran, antusiasme adik-adik juga masih tampak jelas saat mereka diajak menonton video animasi proses pembuatan jembatan. Ada yang menonton sambil menggerakkan tangan mengilustrasikan proses, ada yang diam dan fokus, serta ada juga yang berbisik-bisik diskusi tentang video tersebut. Belum bermain, Miss punya teman.
menonton video animasi membuat jembatan, adik-adik kemudian dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 siswa. Setiap kelompok kemudian diberi beberapa lembar kertas, sejumlah cup gelas, dan 2 mainan bus. Mereka lalu dibebaskan membangun jembatan sesuai dengan imajinasi mereka. Suara riang terdengar dari para siswa yang sedang sibuk bereksperimen membuat jembatan dengan teman sekelompoknya. Suara teriakan juga tak luput saat jembatan mereka gagal menopang busnya. Ada juga miniatur jembatan yang bisa menopang dengan cara merapatkan gelasnya, dan ada pula yang menaruh mobilnya di bagian samping atau tepat di atas gelasnya. Meski belum sesuai, tapi kreatif juga ya adik-adik ini. Setelah cukup lama mencoba dan belum berhasil, ibu guru kemudian mendatangi satu persatu kelompok mereka untuk memantik diskusi. Hingga akhirnya mereka diminta untuk mencoba melipat kertas supaya terbentuk sebuah sudut agar kuat menopang beban. Dengan semakin banyak lipatan, maka akan semakin kuat jembatan tersebut. Gwen tadi main apa? Main apa sama teman-teman? Jembatan. Hah? Jembatan. Jembatan? Terus tadi bisa nggak jembatannya dilewati? Bisa. Warna apa aja tadi? Merah sama kuning. Merah sama kuning. Belajar dengan melakukan eksperimen seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin di PAUD Masehi. Karena melalui eksperimen, adik-adik akan lebih semangat dan antusias dalam belajar. Selain itu juga banyak manfaatnya. Pada pembelajaran kali ini, mereka dapat berpikir kritis karena adik-adik diminta untuk mencoba memecahkan masalah dari kegiatan belajar yang sedang dilakukan. Adik-adik juga bisa menyalurkan imajinasinya sesuai dengan ingatan dan pengetahuan yang mereka dapat. Selain itu, pembelajaran ini juga bisa membangun kolaborasi dan komunikasi antar siswa melalui kegiatan kelompok. Kalau dari kegiatan tersebut ada tidak nilai edukasi gitu? Iya, itu bisa mengembangkan forsi. Jadi anak-anak dilatih untuk kreatif, untuk berpikir kritis, untuk mengembangkan komunikasinya, serta bekerja sama dengan temannya, kolaborasi. Berarti Iya. membangun imajinasi anak juga gitu? Iya, betul. Apa kegiatan seperti itu memang sering dilakukan eksperimen-eksperimen gitu? Iya, eksperimen, kegiatan berkelompok itu memang sering kami lakukan supaya mereka juga bisa bersosialisasi dengan temannya, terus mengembangkan komunikasinya juga, kolaborasinya dengan teman-teman gitu. Selain PAUD Masehi Kudus, ada juga RA Tarbiyatul Islam di Dukuh Bagusan, Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang menerapkan pembelajaran berbasis inquiry. Kebetulan saat kami ke sana, adik-adik RA Tarbiyatul Islam sedang belajar tentang makanan khas Kudus. Adik-adik kecil terlihat duduk berkumpul sambil menonton video tentang keindahan kota Kretek. Dalam video, adik-adik diperlihatkan tentang makanan khas Kudus mulai dari lentok Tanjung, soto Kudus, pecel pakis, hingga buah parijoto. Waalaikumsalam. Ini kegiatan anak-anak ngapain Bu hari ini? Oh, hari ini dari RA Tarbiyatul Islam ada pembelajaran tentang buah parijoto ya. Hari ini anak-anak pembelajarannya sudah di kelas. Silakan kalau mau lihat ke kelas. Boleh? Iya, silakan. Oke. Pembelajaran inquiry itu anak-anak itu diajak untuk berpikir langsung tentang apa yang ada di depannya gitu. Kalau hari ini tentang parijoto itu apa? Anak juga dikenalkan. Setelah tadi nonton bareng kan ada tanamannya. Nah ini langsung diperlihatkan buah parijotonya. Ya. Olahannya juga. Iya, ada olahannya juga. Tak hanya mengenal melalui video, di dalam kelas para siswa juga diperlihatkan secara langsung tentang buah parijoto. Antusiasme mereka tampak pecah saat guru memperlihatkan buah yang memiliki bentuk yang cantik itu. Adik-adik terlihat duduk melingkar dan tak sabar ingin memakannya. Saat mereka diminta untuk mencoba, ekspresi-ekspresi lucu mulai bermunculan. Keindahan paras buah yang banyak tumbuh di pegunungan Muria tersebut memang tak seindah rasanya. Buah parijoto memiliki rasa yang asam dan sepat ketika saya coba.
Meski begitu, senyum sumringah terpancar saat satu persatu adik-adik RA Tarbiyatul Islam dipersilahkan untuk mencoba olahan parijoto yang sudah menjadi sirup. Ini ayo, maafnya. Pilih yang ungunya gelap ya. Ayo dicoba. 1, 2, 3. Rasanya apa? Rasanya apa sih ini? Ada sepet-sepetnya. Terus asem gitu ya? Ini di dalam parijoto tuh ada vitamin apanya sih? Vitamin C. Biasanya selain ini parijoto itu bisa jadi apa aja? Tadi apa? Sirup. Terus ada apa? Jus. Sama apa tadi? Rujak. Terus kalau sirupnya rasanya apa? Manis. Oh, manis ya? Suka nggak sama sirup parijoto? Suka. Dari kegiatan tersebut, selain dikenalkan dengan makanan khas Kudus, adik-adik juga dikenalkan pada nilai-nilai Gus Jigang. Berperilaku bagus atau baik, pintar mengaji, dan pandai berdagang. Gus Jigang merupakan karakter khas orang Kudus yang masih sangat melekat hingga saat ini. Berperilaku bagus dan pandai mengaji memang sudah hampir setiap hari diajarkan. Tapi untuk karakter orang Kudus yang pandai berdagang, tentu mereka belum mengetahui. Nah, melalui pengenalan makanan-makanan khas Kudus ini, adik-adik RA Tarbiyatul Islam jadi tahu bahwa banyak masyarakat Kudus yang pandai berdagang dengan membuat produk-produk olahan makanan. Kalau nilai edukasi dari kegiatan tadi apa, Bu? Nilai edukasinya itu yang pertama bisa membentuk karakter anak. Salah satunya dengan karakter anak ini nanti kan anak bisa menjaga kearifan lokal yang ada di kota Kudus khususnya. Kalau di Kudus juga kan ada namanya Gus Jigang ya. Itu anak kan bisa melatih untuk berwirausaha. Dari parijoto tadi bisa dibuat untuk sirup. Ya, sirup itu nanti kan juga memiliki nilai ekonomi. Jadi selain bisa ngaji juga bisa dagang juga ya. Kita warisan luhur dari Gus Jigang itu tadi. Selain ke PAUD Masahi dan RA Tarbiyatul Islam, kami juga ke PAUD Terpadu Kalirejo yang juga menerapkan metode pembelajaran berbasis inquiry. Saat kami sampai di PAUD yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ini, kebetulan adik-adik sedang makan bersama. Di PAUD Terpadu Kalirejo ini, adik-adik kelompok bermain atau KB usia 2 hingga 3 tahun, mereka sudah dibiasakan untuk makan sendiri-sendiri. Sedangkan untuk siswa-siswi Taman Kanak-Kanak atau TK sudah dibiasakan untuk ambil makan sendiri dan cuci piringnya masing-masing usai makan. Selamat pagi, Bu. Oh, selamat pagi, Mbak. Ini anak-anak lagi kegiatan apa ya, Bu? Oh, saat ini kebetulan anak-anak baru kegiatan makan bersama. Begitu. Bisa lihat kegiatannya. Oh, boleh. Makan bersama di pantry ya, nanti ya. Setiap hari anak-anak makan di pantry, makan bersama. Nah, gitu. Itu berarti kelas berapa ini yang mau makan? Kalau sudah jam segini ya untuk jadwalnya makan bersama untuk kelas TKB. Oh, gitu. Ya. Di momen makan inilah, adik-adik TK ini juga diajarkan tentang tekad dan tanggung jawab. Adik-adik yang mengambil makan sendiri harus menghabiskan makanannya. Hal ini untuk melatih mereka agar mampu menakar kemampuan dan terbiasa menyelesaikan apa yang dikerjakan. Melalui makan, mereka diajarkan untuk memahami sesuatu dan bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Silakan masuk, Kak. Nah, ini tempat pantry untuk anak-anak makan bersama. Nah, saat ini anak-anak sudah makan bersama ini. Berdoa dulu ya, Bu? Iya, sebelum makan anak-anak dibiasakan untuk berdoa dulu gitu. Kalau ini apa? Biasanya anak-anak itu selalu habis makanannya gitu. Iya, ini anak-anak kalau makan memang dihabiskan. Karena apa? Dia kan mengambil makanan sesuai porsinya masing-masing. Jadi dia dilatih untuk tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab untuk menghabiskan ya makanan yang sudah diambil, gitu.
Kalau misalnya nggak habis gitu, kan kadang anak nggak suka ya sama. Oh gitu. Kan sebelum makan, mereka kan ambil makanan sendiri. Iya. Nah, mengambil makanan sesuai porsinya masing-masing. Apabila menunya mereka kurang suka, kurang cocok, ya pastinya mereka ambilnya sedikit gitu. Iya. Di sini anak-anak sebelum makan itu mereka menyiapkan makanan sendiri. Di antaranya juga menyiapkan untuk alat-alat makannya. Nah, jadi anak-anak lebih dilatih untuk kemandiriannya, untuk menyiapkan alat-alat makan. Seperti piring ambil sendiri, kemudian makanannya gitu. Nanti kalau udah selesai juga cuci piring sendiri. Iya, gitu. Silakan. Meski terdengar biasa, ternyata melatih kemampuan anak melalui kebiasaan makan sangatlah penting. Dengan kebiasaan makan yang baik, ternyata memiliki banyak manfaat termasuk melatih motorik pada anak. Selain itu, melalui makan ini mereka juga diajarkan untuk bersyukur dan menghargai apa yang mereka makan. Kak Jehan tadi makan apa? Makan telur. Tahu. Tahu. Telur. Ini telur. Tadi habis gak makanannya? Habis. Terus enak gak tadi masakannya? Nak. Kalau cuci piring, pernah gak bantuin? Panas dulu kecil. Oh, dulu pas kecil. Ini udah besar berarti. Oh. Berarti tadi makan bareng teman-teman seru gak sih? Seru ya? Tadi gimana? Masakannya enak gak? Enak. Enak. Terus tadi apa? Lauknya apa tadi? Telur. Endok. Tadi enak. Habis. Kalau di rumah sering nggak bantuin ibu cuci piring? Sering. Metode pembelajaran berbasis inquiry yang dilakukan di 3 sekolah ini cukup memberi gambaran bahwa budaya inquiry pada pembelajaran di sekolah PAUD dapat disampaikan secara terintegrasi dalam pembelajaran berbasis bermain. Selain itu, budaya inquiry tidak hanya dapat diterapkan pada pembelajaran sekolah, akan tetapi dalam kegiatan sehari-hari pun dapat diterapkan. Dunia anak-anak adalah bermain. Melalui metode pembelajaran berbasis inquiry inilah mereka bisa belajar tanpa merasa ditekan dan menikmati proses pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Proses ini akan membawa mereka menjadi generasi yang memiliki karakter, kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan menjadi sosok yang mandiri di masa depan. Demikian special report pembelajaran di dalam kelas yang sesuai dengan budaya inquiry. Semoga liputan ini memberikan pengetahuan dan gambaran bagaimana anak-anak usia dini mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Pendidikan karakter yang membangun sikap kritis dan tanggung jawab lebih penting daripada menjejali mereka dengan pembelajaran calistung yang sulit. Dunia anak adalah dunia bermain, jadi pembelajaran harus diberikan melalui hal-hal yang menyenangkan. Sampai jumpa di special report pembelajaran inquiry selanjutnya. Dadah!